أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Sanadina azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Sampai pada bab man sabbad dahra faqad adza Allah taala. Barang siapa yang mencela, menghina masa atau waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim mengisahkan tentang ucapan orang-orang kafir, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nah, tidak ada yang menghancurkan kami, membinasakan kami kata mereka illa ad-dahr, kecuali masa atau waktu. Kemudian di sana bidin azani Allah wa iyyakum, dalil yang kedua yang menunjukkan kepada kita larangan dari mencela ad-dahr. Beliau mengatakan wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam as-sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman. Ini disebut ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dengan al-hadithul qudsi, hadis qudsi. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam meriwayatkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quranul Karim ini yuta'abbadu bitilawatihi, seseorang dianggap beribadah dengan semata-mata membacanya. Satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Itu kalau membaca Al-Quran. Adapun kalau hadis qudsi, maka la yuta'abbadu bitilawatihi, semata-mata membaca lafaz hadis qudsi tidak mendapatkan pahala sebagaimana seseorang membaca hadis-hadis yang lain. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kalau Al-Qur'anul Karim riwayatuhu mutawatirah. Al-Qur'anul Karim ini sanadnya mutawatir, jelas sahih, tidak ada yang dhaif. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sementara hadis qudsi, ma huwa sahih wa ma huwa hasan wa ma huwa duna dzalik. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada pula yang dhaif, serta ada pula yang maudhu'. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga kalau hadis qudsi juga masih harus diteliti sanadnya. Adapun Al-Quran tidak diragukan akan kesahihannya. Nah, kalau yang di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'zini ibnu Adam. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya
anak Adam, Bani Adam sering menyakitiku. Yasubbud dahra, dia suka terbiasa mencela masa atau waktu. Wa ana dahru, dalam keadaan aku adalah ad-dahru. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Nah, wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim, la tasubbu ad-dahra, janganlah kalian mencela waktu. Kalau ini tegas, jelas menunjukkan larangan. Fa inna Allaha huwa ad-dahru, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa ad-dahru, dialah ad-dahru. Maksudnya mudabbirud dahri wa musarrifuhu. Allah adalah ad-dahru, maksudnya Allah yang mengatur dan membolak-balikan waktu. Nah, hadis yang mulia ini, sanidina azani Allah wa iyyakum, diambil dalil oleh para ulama larangan dari sabbud dahr, mencela masa atau waktu, sanidina azani Allah wa iyyakum. Tentunya dengan rincian yang telah kita bawakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada permasalahan yang berkembang di kalangan para ulama terkait dengan lafaz wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahru, atau pada lafaz riwayat yang lain fa innallaha huwa ad-dahru. Ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama ad-dahru, yang kemudian diperbolehkan seseorang menggunakan nama Abdud Dahri, gitu ya. Nah, al-jawab sanidina azani Allah wa iyyakum, ad-dahru laisa min asma'illahi ta'ala. Ad-dahru itu bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla tidak memiliki nama ad-dahru, dan tidak diperkenankan seorang hamba memberi nama dirinya atau anaknya dengan nama Abdud Dahri. Nah, dengan beberapa alasan. Yang pertama, yasnibidina azani Allah wa iyyakum, lafzah ad-dahru jamidun la sifata lahu. Lafaz ad-dahru dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim jamid yang tidak memiliki sifat, tidak mengandung sifat. Sementara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, diyakini sanidina azani Allah wa iyyakum, setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau ad-dahru tidak menunjukkan sifat apapun. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sanidina azani Allah wa iyyakum, fihi mahdzuf. Fihi mahdzuf. Dalam hadis ini ada lafaz yang terbuang. Tadbiruhu, yaitu lafaz wa ana uqallibud dahra. Ya, wa ana uqallibud dahra, dan aku yang membolak-balikan masa. Baik. Dari mana kita tahu kalau ada lafaz yang terbuang di sanidina azani Allah wa iyyakum? Bi siyaqil hadis, dengan melihat lafaz hadis secara utuh. Lafaz hadisnya wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar, aku adalah ad-dahr
Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Kalau dikatakan ad-dahru adalah nama Allah Subhanahu wa taala, jelas bertentangan. Begitu ya? Jelas bertentangan. Tidak mungkin sesuatu yang membolak-balikkan dia sendiri yang dibolak-balikkan. Kalau dikatakan ad-dahru adalah Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah yang dibolak-balikkan. Ya, tidak cocok antara makna ana ad-dahru dengan uqallibul laila wan nahar. Sehingga lafaz uqallibul laila wan nahar ini menerangkan adanya lafaz yang dibuang pada lafaz hadis wa ana ad-dahru. Nah, sehingga tidak ditetapkan dengan ibadina azani Allah wa iyyakum nama ad-dahru bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin yang ibadina azani Allah wa iyyakum. Wa fihi masail. Kata muallif rahimahullah taala. Dan pada bab ini ada beberapa masalah penting yang menjadi kesimpulan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Al-ula, yang pertama, an-nahyu an sabbid dahri, larangan dari mencela waktu atau masa. Nah, ini jelas pada lafaz hadis la tasubbu ad-dahra. Janganlah kalian mencela waktu atau masa yang dibina azani Allah wa iyyakum. Baik. Dari faedah yang pertama ini yang dibina azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua untuk hifdzul lisan 'anit tasakhuti. Hifdzul lisani 'anit tasakhuti. Menjaga lisan dari mudah berkeluh kesah. Ya. Ketika Allah melarang, demikian pula Rasulullah SAW melarang dari mencela waktu, masa, ya, mencela malam, mencela siang, dan seterusnya yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Terdapat isyarat padanya bagi kita semua selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan dari at-tasakhutu, mudah berkeluh kesah. Nah, diberi malam yang dingin berkeluh kesah, disalahkan malamnya. Ya, wah ini saya masuk angin ini gara-gara malamnya terlalu dingin. Diberi siang yang panas, ya, berkeluh kesah. Ya, tidak sabar ikan ibadina azani Allah wa iyyakum menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jal berupa cuaca yang panas. Yang mungkin dia berasal dari daerah yang dingin, kemudian ada hajat, ada kebutuhan tertentu pindah ke wilayah yang cuacanya panas. Ya, siang harinya ngomel melulu. Ya, menyalahkan panasnya matahari. Wah, saya di sini gatel-gatel, siang keringat, ya, dan semisalnya setiap kali mandi ganti baju dan semisalnya ini gara-gara siangnya panas ini. Nah, siangnya ini bikin boros sabun cuci, kata dia ikan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Ini nggak boleh. Ya, tidak diperkenankan ikan ibadina azani Allahu wa iyyakum karena menjurus pada sikap at-tasakhutu, mudah berkeluh kesah. Ya, nantinya ketika hal ini dijadikan kebiasaan oleh seorang hamba, bisa menjurus kepada tindakan yang lebih besar ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Di sisi Allah Subhanahu wa taala menolak atau membenci ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla dari perkara yang remeh. Ya, dikasih malam yang dingin ngomel, dikasih siang yang panas ngomel, gitu ya. Kalau biasanya ngomel siangnya panas, dikasih hujan di siang hari ngomel, pakaiannya nggak kering-kering, gitu ya. Usaha laundrynya macet, kenapa nggak kering-kering? Hakada ikan ibadina azani Allahu wa iyyakum.
Tayyib. Kemudian dia biarkan lisannya mudah mengeluarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menunjukkan keluh kesah, tidak sabar dengan kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mengarahkan hatinya, tidak mengarahkan lisannya sesuai dengan bimbingan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, akan membentuk sebuah watak dan tabiat di sanibidina azani Allah wa iyyakum yang nantinya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang lebih besar, membuat dia jatuh dalam tindakan menolak bahkan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mengalami musibah, baik menimpa dirinya, menimpa sanak kerabatnya, menimpa orang-orang yang dia cintai, atau menimpa barang-barang yang dia cintai, otomatis berkeluh kesah, sudah pasti. Karena bab cuaca saja sudah berkeluh kesah. Ketika diuji dengan yang lebih besar, azani Allah wa iyyakum, tentunya akan jatuh dalam pelanggaran yang lebih besar pula. Menolak bahkan membenci ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalkan azani Allah wa iyyakum mengalami musibah, tabrakan misalkan, yang kemudian menyebabkan kendaraannya rusak parah. Dia akan berkeluh kesah. Kemudian diseret oleh syaitan, jatuh dalam larangan, mengucapkan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Wah, ngapain tadi saya lewat jalan ini? Coba kalau tadi lewat jalan sebelah sana, bareng situlah, enggak bakal tabrakan. Jatuh dalam larangan di sana Medina azani Allah wa iyyakum. Lebih besar lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil salah satu dari anggota keluarganya, sangat dimungkinkan misalnya Medina azani Allah wa iyyakum, hamba yang terbiasa dengan sabtu dahr, berkeluh kesah dengan waktu dan masa misalnya Medina azani Allah wa iyyakum, sangat dikhawatirkan dan rentan jatuh dalam tindakan an-niyahah 'alal mayyit. Meratapi mayat keluarga yang dia cintai, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, entah dengan tindakan-tindakan atau dengan teriakan-teriakan dan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Agar sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini penyakit dari tidak menjaga lisan. Mudah mengucapkan ucapan-ucapan yang terkesan berkeluh kesah atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pada faedah yang pertama ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, di samping menunjukkan bimbingan Islam kepada kita semua untuk menjaga lisan dari sikap at-tasakhutu, mudah berkeluh kesah, di samping itu juga menunjukkan kepada kita sanibidina azani Allah wa iyyakum al-hasu 'ala sabri, anjuran untuk melatih diri bersabar dengan situasi atau kondisi yang tidak mengenakan untuk diri kita. Bersabar dengan situasi atau kondisi yang tidak mengenakan untuk diri kita. Entah itu dingin di malam hari yang menusuk, yang tidak jarang ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum menyebabkan kita jatuh sakit biidznillah azza wa jal. Ada yang sakit paru-paru basah karena kebetulan malamnya dingin, tidur di masjid tidak pakai alat di lantai. Ada yang terkena batuk dan pilek, masuk angin dan seterusnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Panas di siang hari, yang semuanya tidak menghendaki dirinya kepanasan, gitu ya. Agama kita Allah wa iyyakum mengajarkan kepada kita untuk melatih diri kita sabar dengan hal itu semua.
Ya, sabar dengan hal itu semua ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Fungsinya agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan ibadah pada masa-masa yang sulit untuk dirinya. Ya, seorang yang terbiasa sabar dalam menghadapi cuaca atau kondisi yang tidak mengenakan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, akan lebih mudah melaksanakan ibadah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum pada waktu-waktu yang sulit. Nah, salat lain misalkan pada malam yang sangat dingin. Ketika seorang hamba ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum tidak membiasakan dirinya untuk bersabar menghadapi malam yang dingin, dia akan setengah hati atau aras-arasan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Berbeda dengan hamba ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum yang sudah terbiasa dengan situasi atau kondisi yang tidak mengenakan, tahan banting, mau dingin di malam hari, panas di siang hari, dan semisalnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, diyakini hal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan di balik itu, entah dia ketahui atau tidak ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ketika dia menjumpai ada amalan-amalan yang dilakukan pada masa-masa yang kebanyakan orang aras-arasan untuk melakukannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dia dimudahkan atau lebih mudah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum untuk melaksanakannya karena sudah terbiasa. Nah, kemudian asalnya masalah yang kedua, kata muallif rahimahullah, tasmiyatuhu adzan lillahi azza wa jalla. Tindakan mencela masa atau mencela waktu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan menyakiti Allah azza wa jalla. Orang yang mencela waktu, mencela masa, ini sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan azani Allah wa iyyakum, Allah yang menentukan. Ya, Allah yang mengatur, yang menentukan. Ya, malam misalkan kondisinya sangat dingin, kemudian siang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wilayah ini panas, menyengat, wilayah yang lain walaupun siang diguyur dengan hujan, ya, dan semisalnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada dari kalangan Bani Adam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencela siang tadi atau mencela malam tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Secara tidak langsung, ya, dia mencela aturan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, yang bersifat pengaturan alam semesta ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala tersakiti. Nah, walaupun tindakan yang demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum la yadurrullaha syai'a, tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada anggapan ketika Allah menyebutkan dalam hadis ini yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru. Ya, Bani Adam sering menyakiti aku. Kemudian difahami kalau Allah Subhanahu wa taala bisa dimudaratkan oleh hambanya. Tidak, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Belum tentu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sesuatu yang menyakiti memudaratkan seseorang. Gitu ya. Nah, belum tentu sesuatu yang menyakiti itu memudaratkan atau melukai seseorang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, kita ambil contoh misalkan, ya, kita semua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum manusia ini memiliki tabiat merasa tersakiti, ya, ketika mencium bau yang tidak enak. Yang mana? Ya kan? Ayo, bau yang tidak enak, tidak sedap ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum,
manusia, ya, fitrahnya mereka tersakiti dengan hal itu. Namun bau yang tidak sedap tadi, Allah wa iyyakum, tidak memadaratkannya, walaupun dia tersakiti. Saya kata oleh ya apa enggak? Sekarang ada kumpulan seperti ini, tahu-tahu ada yang membuang gas beracun, ya, dengan tanda kutip. Apakah kemudian orang-orang yang mencium bau yang tidak sedap tadi, ya, gas beracun yang dibuang sembarangan tadi, membuat jamaahnya pingsan? Ya, kalau pingsan kan berarti memadaratkan, begitu ya. Nah, pingsan atau enggak? Tidak, Allah wa iyyakum. Walaupun merasa tersakiti atau malah gembira. Tersakiti, Allah wa iyyakum. Nah, itu di kalangan makhluk. Ya, sesuatu yang menyakiti belum tentu memadaratkan. Walillahil madzalul a'la. Ya, walillahil madzalul a'la. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, sama sekali tidak dimadaratkan dengan adanya sabdu dahr yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-salisah, yang ketiga, at-ta'ammulu fi qawlihi fa inna Allaha huwa ad-dahr. Dalam hal ini kita diharuskan untuk memperhatikan dengan seksama sabda Rasul alaihi salatu wassalam, fa inna Allaha huwa ad-dahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah ad-dahr. Ini kalau kita terjemahkan, ya, sesuai dengan teksnya. Kalau kita perhatikan lafaz ini, Allah wa iyyakum, kemudian kita menengok lafaz hadis sebelumnya, ya, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Kalau kita perhatikan, kita akan jumpai anna ma'nahu, bahwasanya makna hadis ini, annallaha muqallibul lail wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan siang dan malam, yang mengatur waktu itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan waktu itu sendiri. Allah bukan ad-dahru, karena Allah yang membolak-balikkan. Karena mungkin kemudian orang yang membolak-balik, kemudian di waktu yang sama dia yang dibolak-balik. Allah wa iyyakum. Nah, sehingga dari sini kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya ad-dahru bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan makna fa innallaha huwa ad-dahru, sesungguhnya Allah huwa adalah ad-dahru. Demikian pula hadis yang lainnya, yasubbu dahra wa ana ad-dahru, itu ada syai'un mahdhuf, ada sesuatu yang terbuang. Ya, akhirnya wa ana muqallibud dahri, atau dalam hadis ini fa innallaha huwa muqallibud dahr. Nah, hakada ya Allah wa iyyakum. Ar-rabi'ah, yang terakhir, yang keempat, annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsudhu bi qalbihi. Annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsudhu bi qalbihi. Yang keempat, disini Allah wa iyyakum, orang yang mencela mata, orang yang mencela mata secara tidak langsung telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tidak bermaksud demikian. Yang mencela mata secara tidak langsung dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak bermaksud demikian. Artinya tetap masuk dalam tindakan yang diharamkan di sana. Allah wa iyyakum. Ya, dengan rincian-rincian yang telah disebutkan. Ada gambaran yang haram, bahkan ada yang syirik di sana. Allah wa iyyakum. Tapi ada pula gambaran yang diperbolehkan, yaitu apabila kita sekedar memberitakan kondisi waktu atau cuaca, tidak masalah. Ya,
kita katakan, gimana kondisi Surabaya? Oh, Surabaya siang ini panas. Itu bisa mencela waktu kan, jadi nazanillah wa iyyakum, diperbolehkan. Nah, tapi kalau dia mengeluh, ya mengeluh karena cuaca, nah itu masuk dalam bab sabut jahri, mencela waktu atau masa. Orang yang demikian, maka secara tidak langsung dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak bermaksud demikian. Nah, hakala yakan jadina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, ini beberapa pembahasan yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam bab man sabba jahra faqad adallaha ta'ala. Intinya kita akan diberi azani Allah wa iyyakum, dilarang untuk mencela waktu, ya mencela masa, dikecualikan kalau kita sekedar memberitakan kondisi cuaca, ya tanpa maksud untuk at-tasahhud, ya tidak ada maksud untuk berkeluh kesah dan semisalnya, itu diperbolehkan. Selebihnya ya masuk dalam bab pelarangan sabut jahr. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bisa diambil faedahnya untuk diri kita masing-masing. Sanadina azani Allahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun bab yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan ba'da maghrib باذن الله. Alhamdulillah.